Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan renungan dengan tema kekuatan sayap Raja Wali. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kehidupan ini, kita pasti sudah pernah mengalami menjalani hidup yang penuh dengan problem dan akhirnya melelahkan mental kita, melelahkan pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak bersemangat dan menjalani hidup seperti itu sangat-sangat tidak enak, Bapak Ibu sekalian. Namun kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berjanji bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada anak-anaknya satu kekuatan untuk menjalani hidup ini, yaitu kekuatan yang dahsyat, kekuatan seperti sayap burung Raja Wali. Ini benar-benar luar biasa, Bapak Ibu, karena Raja Wali itu bila terbang, dia akan melewati badai, akan melewati angin kencang, tapi dia itu tidak kalah. Dia terbang mengatasi badai, mengatasi satu angin kencang. Demikianlah yang dijanjikan Tuhan apabila kita itu sebagai anak-anaknya, dan hal ini memiliki sebuah jalan atau syarat, yaitu di ayat yang awal dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, secara spesifik ternyata orang yang kuat itu, orang yang memiliki kekuatan seperti sayap burung Raja Wali itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan orang yang hidupnya itu hidup yang nggak punya prioritas, bukan. Tetapi adalah orang-orang yang memprioritaskan bagaimana dia menanti Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya ini membutuhkan sebuah ketekunan, Bapak Ibu. Bagaimana kita tekun mencari Tuhan, kita tekun tenang di hadapan Tuhan. Ya, kalau ketika menghadapi masalah yang berat, seringkali kita itu inginnya cepat-cepat selesai. Ya, kita nggak mau melewati proses penantian itu. Ya, ada orang yang menantikan masalahnya selesai dengan cara, maaf Bapak Ibu ya, ada yang hutang, ada yang mungkin dia itu memakai jalan-jalan berdosa, ya dia nggak peduli. Tetapi di sini yang Tuhan mau adalah kita itu menanti-nantikan Tuhan. Artinya saudara dan saya benar-benar harus bergumul, kemudian menunggu ya instruksi dari Tuhan, cara-cara dari Tuhan. Ya, betul-betul kita itu menggumuli firman Tuhan, apa kata firman Tuhan untuk masalah kita, dan kita menerapkan itu. Nah,
Itulah ciri-ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi ketika kita betul-betul menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan pada kita kekuatan yang luar biasa. Dan percayalah, ada waktunya Tuhan akan menolong saudara. Ada waktunya Tuhan akan memberikan solusi kepada saudara. Dan ketika itu tiba, saudara akan mengalami sukacita yang besar. Dan saudara akan punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru ketika kelak kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang baru. Demikianlah Bapak Ibu, tetaplah sabar, tetaplah tenang, dan nantikan Tuhan. Maka engkau akan diberi kekuatan seperti sayap burung Raja Wali. Shalom, Tuhan memberkati.